Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus siddiqi wal wafa amma ba'du. Ayyuhal mustami'un al-kiram, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kalimat syukur, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi rahmat, sang pemberi kasih sayang, sudah seharusnya terucap lirih dari mulut kita seorang hamba kepada Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai dan mengasihi hambanya. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dibiarkannya hambanya di dalam kegundahan, tidak dibiarkan hambanya di dalam kesesatan, tidak dibiarkan hambanya di dalam kesesatan. Hal tersebut dibuktikan dengan diturunkannya Al-Quran untuk kita baca, untuk kita pahami dan untuk kita tadabburi. Hal tersebut dibuktikan dengan diutusnya para nabi dan para rasul untuk menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Isra yang di ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu kecuali untuk penawar dan untuk rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ayuhal mustami'un al-kiram, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai dan mengasihi hambanya adalah dengan dijadikannya beberapa waktu dari banyaknya waktu yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dijadikannya beberapa kondisi dari banyaknya kondisi yang kita lalui, yang apabila kita melakukan amalan di waktu dan kondisi tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ampunannya. Salah satu amalan dan kondisi yang apabila kita melakukan ketaatan pada waktu tersebut adalah melakukan ketaatan pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang mungkin setiap dari kita pasti menghafal hadis ini atau bahkan pernah mendengar hadis ini. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang qiyamul lail, salat tarawih pada bulan Ramadan, yang qiyamul lail, yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ayuhal mustami'un al-kiram, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang memaksimalkan waktunya di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan merugilah seseorang yang menyia-nyiakan datangnya bulan Ramadan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pernah menaiki mimbarnya dan Rasulullah SAW mengatakan amin, summa amin, summa amin. Rasulullah mengatakan amin sebanyak 3 kali. Dan ketika turun dari mimbar, para sahabat bertanya, alasan kenapa Rasulullah SAW mengatakan amin di atas mimbarnya? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, Atani Jibril, Jibril telah datang kepadaku, faqala, dan dia mengatakan, Rogima anfum ri'in, dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di amin yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa malaikat Jibril mendoakan seseorang, Rogima anfum ri'in, dzukirta indahu falam yusalli alaih. Celakalah seseorang yang apabila engkau namamu disebut di sisinya, kemudian mereka tidak bersalawat kepadamu. Dan di amin yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan, Rogima anfu rojulin adraka abawaihi au ahadahuma falam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, akan tetapi yang orang tua tersebut berbakti kepada orang tua tersebut mereka tidak lakukan, sehingga mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah
dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mustami'un al-kiram, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dosa dan maksiat adalah salah satu sebab diturunkannya bala, salah satu sebab diturunkannya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengajarkan cara agar kita terhindar dari bala, dari musibah di dunia, bahkan dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-saumu junnatun, puasa itu adalah tameng. Fa idza kana ahadukum shaiman, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfus wala yajhal, maka janganlah dia mengucapkan ucapan yang kotor atau ucapan yang bodoh, ucapan yang serupa dengannya. Fa inimruun, apabila salah seorang di antara kalian qatalahu, diajak untuk berkelahi, au syatamahu, dihina, dilecehkan dengan ucapan yang tidak seharusnya, maka janganlah kalian balas ucapan tersebut dengan ucapan yang sama. Akan tetapi untuk orang yang berpuasa, katakanlah ini, falyakul inni shaim, inni shaim, katakanlah sesungguhnya aku itu sedang berpuasa, aku itu sedang berpuasa. Ayyuhal mustami'un al-kiram, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Puasa adalah perisai. Puasa adalah tameng yang bisa menjaga seseorang dari perbuatan dosa di dunia dan bisa menjaga seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu sab'ina kharifan." Barang siapa yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan palingkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Masya Allah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang bisa menjadi perisai, puasa yang bisa menjadi tameng seseorang di dunia dan di akhirat adalah puasa. Tentunya bukan sembarang puasa, akan tetapi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan karena hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan tanpa celah, tanpa maksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang melakukan puasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan faidah atau manfaat sedikit pun dari puasa mereka. Mereka hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'an wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi puasanya itu yang dia dapatkan hanya rasa haus dan rasa lapar. Di riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk, wal 'amala bihi, ataupun perbuatan yang serupa dengannya, falaysa lillahi hajatun, maka Allah itu tidak akan butuh terhadap apa yang dia tinggalkan dari makanan dan minuman. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa yang keenam, puasa yang kita lakukan pada tahun ini bisa menjadikan perisai bagi kita, bisa menjaga kita dari azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Semoga puasa yang kita kerjakan pada tahun ini adalah puasa versi terbaik yang pernah kita lakukan selama hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini, dan semoga kita termasuk yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.